Oke, kali ini kita akan membahas topik yang kedua dalam bahasan jarak dalam bangun ruang, yaitu jarak titik ke garis. Bersama saya Iksan Rizky dalam Mat Ihsan Channel. Untuk membahas jarak antara titik ke garis, coba perhatikan analogi sederhana berikut. Misalkan kita berada di posisi Bandeng Juwana di sini. Kita akan mencari jarak dari posisi kita ini ke Jalan Jenderal Sudirman. Ini posisi kita, saya anggap sebagai sebuah titik, sedangkan Jenderal Sudirman-nya kita anggap sebagai sebuah garis. Jadi kita akan mencari jarak titik terhadap garis ini. Ada banyak kemungkinan. Misalkan kemungkinan pertama saya mengambil jalur seperti ini. Kemungkinan kedua saya mengambil jalur yang sebelah kanan ini. Kita anggap jalur yang kedua. Atau yang ketiga, saya anggap jalur tengah seperti ini. Ingat kembali bahwa konsep jarak yang dimaksud dalam topik bahasan kali ini adalah panjang garis hubung yang paling pendek. Dari ketiga ini, tentu terlihat bahwa yang paling pendek adalah yang nomor 3 atau jalur yang ketiga. Tetapi apakah jalur yang ketiga ini yang paling pendek dari kemungkinan semua jalur yang bisa dibuat dari posisi titik di sini di Bandeng Juwana ini ke Jalan Jenderal Sudirman ini? Apakah 3 ini sudah pasti, sudah terjamin dia yang paling pendek? Nah, untuk memastikan itu, maka kita harus memastikan juga bahwa jalur yang nomor 3 ini dia harus tegak lurus terhadap Jalan Jenderal Sudirman atau garis ini. Nah, untuk memastikan bahwa ini tegak lurus, maka kita harus belajar terlebih dahulu tentang proyeksi titik terhadap garis. Nah, jadi kita akan belajar terlebih dahulu tentang proyeksi titik terhadap garis. Oke, sekarang kita akan mencari proyeksi dari sebuah titik ke sebuah garis. Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi misalkan saya punya sebuah titik, anggap saja kita namai titiknya adalah titik P. Dan juga saya punya sebuah garis, anggap saja ini adalah garis G. Seperti ini. Jadi kita punya sebuah titik P dan sebuah garis G. Nah, sekarang kita akan menentukan proyeksi titik P ini terhadap garis G. Atau proyeksi titik P ke garis G. Langkahnya adalah kita buat garis dari titik P, garis lurus dari titik P yang memotong garis G ini. Jadi kita buat garis seperti ini. Nah, garis yang kita buat, dia harus tegak lurus dengan garis G. Jadi harus tegak lurus. Ya, misalkan garis ini akan memotong garis G di titik P aksen ini. Ini adalah titik potong antara garis yang kita buat ini terhadap garis G ini. Ya, tentunya garis ini saya pastikan lagi dia harus tegak lurus. Maka titik P aksen ini adalah hasil proyeksi dari titik P terhadap garis G. Jadi proyeksi titik P pada garis G adalah titik P aksen ini. Ya, karena P ke P aksen ini dia tegak lurus terhadap garis G. Oke, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Misalkan kita punya sebuah kubus ABCDEFGH, kita akan mencari proyeksi titik A pada garis BC. Jadi kita punya kubus seperti ini. Ini ada titik A di sini dan ini garis BC. Ya, kita akan mencari proyeksi titik A pada garis BC. Tadi langkahnya adalah dari titik A ini kita buat garis ya yang tegak lurus BC dan nanti kita cari titik potongnya. Nah, ini jelas ya untuk di dalam kubus ini bahwa garis yang tegak lurus dengan BC dan melalui titik A ini adalah garis AB ini. Ya, tentunya dia berpotongan di titik B. Maka hasil proyeksi titik A pada garis BC adalah titik B ini. Seperti ini. Oke,
Sekarang saya berikan satu contoh lagi. Oke, untuk sekarang di contoh yang kedua. Misalkan masih sama dengan kubus ABCD EFGH, kita akan mencari proyeksi dari titik F pada garis BC. Kita punya titik F di sini dan juga garis BC. Ya, seperti contoh sebelumnya, untuk mencari proyeksi adalah kita buat garis dari titik F ini, kita tarik sebuah garis. Garis ini harus memotong BC dan harus tegak lurus dengan BC juga. Ya, ini kita buat sebuah garis ke bawah seperti ini. Ternyata dia berpotongan atau garis ini berpotongan dengan garis BC di titik B lagi. Ya. Dan ini juga pasti tegak lurus ya, karena ini adalah tiang sebuah kubus dan ini adalah garis yang mendatar pada alas. Ya. Jadi ini pasti tegak lurus seperti ini. Jadi kesimpulannya, proyeksi dari titik F ini pada garis BC ada di titik B. Seperti itu. Sekarang kita akan belajar menentukan jarak titik ke garis. Jadi kita gunakan tadi untuk proyeksi titik ke garis untuk menentukan jarak dari titik ke garis. Langsung saja kita akan belajar jarak antara titik dengan garis. Misalkan saya punya sebuah titik, kita namai titik P dan sebuah garis. Anggap saja garisnya adalah garis G. Jarak antara titik P ini terhadap garis G adalah ruas garis dari titik P ke titik hasil proyeksi dari titik P terhadap garis G tadi. Jadi kita harus menentukan proyeksinya dulu. Ya, tadi untuk menentukan proyeksi kita tarik sebuah garis dari titik P yang tegak lurus dengan garis G. Anggap saja dia berpotongannya di titik P aksen ini. Maka P aksen ini kan tadi adalah hasil proyeksinya. Ya, sekarang dari definisi ini bahwa jarak antara titik P dengan garis G itu adalah jarak antara titik P ke titik hasil proyeksinya. Jadi kesimpulannya, jarak titik P terhadap garis G adalah ruas garis P ke P aksen ini. Jadi ini jaraknya yang kita warnai dengan warna merah ini. Oke, sekarang kita ke contohnya biar untuk lebih jelasnya lagi. Diberikan sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Kita akan mencari jarak antara titik A ke garis BC. Jadi kita punya kubus seperti ini, ada titik A di sini dan juga garis BC. Ya, di contoh sebelumnya kita sudah menentukan bahwa hasil proyeksi titik A pada garis BC ada di titik B. Sehingga jarak antara titik A ke garis BC itu adalah ruas garis AB. Ya. Karena rusuknya adalah 4 cm, tentunya jarak antara titik A ke garis BC ini atau ruas garis AB ini adalah 4 cm. Untuk contoh yang kedua, misalkan kita punya sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Di sini kita akan mencari jarak antara titik A ke garis BD. Jadi kita punya titik A di sebelah sini dan juga garis BD. Ya, jadi langkahnya adalah kita harus mencari proyeksi dari titik A ke garis BD ini. Misalkan proyeksi titik A pada garis BD ada di titik P ini. Dengan AP dan BD ini saling tegak lurus, maka jaraknya adalah jarak antara A ke BD diwakili oleh ruas garis AP ini. Nah, sekarang untuk menentukan panjang AP, coba buat dulu garis AB dan juga garis AD. Jadi kita buat garis AD dan AB. Ini untuk memastikan posisi titik P ini dia ada di tengah-tengah BD atau di sepertiganya atau di tempat yang lain. Jadi kita belum bisa memastikan bahwa P ini di tengah-tengah BD. Ya. Jadi untuk memastikannya saya buat segitiga ABD ini. Sekarang perhatikan segitiga ABD ini.
pada segitiga ABD ini kita tahu bahwa panjang AB dan AD itu sama. Karena AB dan AD sama-sama rusuk kubus. Sehingga segitiga ABD ini dia sama kaki. Karena garis AP ini adalah jarak antara A pada BD dan otomatis dia tegak lurus di P ini, maka garis AP ini adalah garis tinggi dari segitiga ABD dengan alas BD. Karena ini sama kaki, tentunya titik P ini pasti di tengah-tengah BD. Jadi P ini pasti di tengah-tengah BD. Dan juga karena ABCD ini adalah sebuah persegi, tentunya bahwa P ini juga di tengah-tengah AC. Ya, karena P itu di tengah-tengah BD, maka otomatis bahwa P juga pasti di tengah-tengah AC. Sehingga panjang AP ini tentunya setengahnya panjang AC. Ya, karena AC adalah diagonal sisi kubus yang panjangnya adalah 4 akar 2, maka kesimpulannya panjang AP adalah 2 akar 2. Jadi jarak antara titik A pada garis BD sudah dipastikan nilainya adalah 2 akar 2 cm. Sekarang untuk contoh yang ketiga. Kita punya sebuah balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB 6 cm, BC-nya 3 cm, dan AE-nya 4 cm. Tentukan jarak antara titik A ke garis BD. Jadi kita punya titik A di sini dan juga garis BD. Ya. Sama konsepnya, jarak titik ke garis kita cari proyeksi titik A pada garis BD. Ya. Kita cari proyeksinya, misalkan ada di titik P. Ya. Dengan AP tentunya harus tegak lurus dengan BD. Jadi jaraknya adalah ruas garis AP. Jadi fokusnya di sini kita akan mencari panjang dari ruas garis AP ini. Nah, sekarang kita akan belajar mencari posisi titik P ini. Kalau pada sebuah persegi, kalau ABCD ini persegi, tadi titik P sudah kita temukan bahwa P ini pasti di tengah-tengah BD atau di tengah-tengah AC juga. Tapi karena ini ABCD bentuknya adalah persegi panjang, tentunya P-nya dia tidak mungkin di tengah-tengah BD. Nah, sekarang kita cari tepatnya dia ada di seberapa bagiannya BD. Nah, untuk mempermudah kita tarik garis AB dan juga AD seperti ini. Kita buat segitiga ABD. Nah, sekarang fokus perhatikan segitiga ABD ini. Nah, sekarang lihat bahwa panjang AB dan juga AD, ya, tadi diketahui di soal, AB-nya 6 dan AD-nya 3. Jadi, AB tidak sama dengan AD. Jadi, kesimpulannya segitiga ABD tidak sama kaki. Karena tidak sama kaki, maka P juga tidak di tengah BD. Karena P ini tadi, AP ini adalah garis tingginya dengan alas BD. Ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABD, dia siku-siku di A. Ya. Segitiga ABD ini dia siku-siku di A. Oke, kita akan mencari panjang AP ini dengan menentukan panjang BD terlebih dahulu. Kita lengkapi segitiga ABD ini. Ya. Karena siku-siku di A, otomatis panjang BD bisa kita cari dengan teorema Pythagoras bahwa BD adalah akar dari 3 kuadrat atau AD kuadrat ditambah 6 kuadrat atau AB kuadrat. Sehingga didapat akar dari 45 atau kalau kita sederhanakan 3 akar 5. Jadi kita punya BD adalah 3 akar 5. Ingat kembali bahwa rumus luas segitiga yang dulu pernah kamu pelajari sejak di SD, bahwa luas segitiga adalah setengah dari alas kali tinggi. Nah, ini konsepnya nanti yang sering kita gunakan. Sekarang perhatikan segitiga ABD ini. Segitiga ABD ini adalah segitiga siku-siku di A. Otomatis bahwa AB ini adalah alasnya, sedangkan AD ini adalah tinggi segitiganya. Tetapi kalau segitiga ini saya putar, A-nya saya taruh di atas seperti ini. Ini titik A-nya. Ya. D-nya jadi di sini, B-nya di sini. Otomatis kita punya alasnya sekarang adalah BD. Sedangkan tingginya adalah AP.
AP tadi adalah jarak antara titik A ke garis BD yang akan kita cari. Di sini saya simbolkan dengan T biar lebih simpel. Ya, ingat bahwa luas segitiga yang ini setengah alas kali tinggi didapat 9 cm persegi. Sedangkan yang ini luas segitiga juga sama rumusnya setengah alas kali tinggi. Sekarang alasnya 3/5 atau alasnya BD. Tingginya AP atau T yang mau kita cari. Sehingga kalau luas segitiga yang kiri dengan luas segitiga yang kanan itu kita samakan sehingga didapat seperti ini. Dengan operasi aljabar kita punya bahwa T-nya adalah 6/5. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 6/5/5. Ingat T tadi adalah mewakili ruas garis AP. Sedangkan ruas garis AP tadi adalah jarak titik A pada garis BD. Jadi kesimpulannya jarak titik A ke garis BD adalah ruas garis AP sepanjang 6/5/5 cm. Untuk soal yang keempat, kita kembali pada sebuah kubus lagi. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Kita akan mencari jarak antara titik A ke garis FH. Jadi kita punya titik A dan juga garis FH. Langkahnya sama, kita cari proyeksinya dulu. Misalkan proyeksinya ada titik P, tentunya AP dan HF ini harus tegak lurus. Sehingga jaraknya atau jarak antara titik A ke garis HF diwakili oleh ruas garis AP. Nah, untuk memastikan posisi titik P pada garis FH ini, apakah P di tengah-tengah atau bukan, maka kita buat garis bantu AF dan juga AH. Sekarang perhatikan segitiga AFH ini. Nah, pada segitiga AFH ini, sisi AF itu adalah diagonal sisi kubus. Sisi AH juga sama, dia diagonal sisi sebelah kirinya kubus. HF juga sama, dia diagonal sisi atapnya kubus. Karena kubus ini keenam sisinya adalah sebuah persegi yang sama, maka panjang HF, panjang AF, dan panjang AH itu semuanya sama. Jadi segitiga AFH ini dia adalah segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi dan garis AP ini adalah garis tinggi dari segitiga AFH dengan alas HF, otomatis titik P ini lokasinya atau posisinya pasti di tengah-tengah HF atau FH. Sehingga titik P juga di tengah-tengah EG. Nah, sekarang untuk mencari panjang AP, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku AEP. Sekarang perhatikan segitiga AEP. Ingat bahwa segitiga AEP ini adalah segitiga siku-siku di E. Oke, sekarang kita tentukan tadi sudah kita simpulkan bahwa P di tengah-tengah EG sehingga EP adalah setengahnya EG. Ya, sehingga didapat 2/2. Dengan teorema Pythagoras kita bisa menentukan panjang ruas garis AP ini. AP sama dengan akar dari AE kuadrat plus EP kuadrat. Dengan AE-nya adalah 4 dan EP-nya adalah 2/2. Sehingga kita dapatkan bahwa AP-nya sama dengan akar 24, kalau kita sederhanakan menjadi 2/6. Jadi jarak antara titik A pada garis HF itu adalah ruas garis AP sepanjang 2/6 cm. Untuk soal nomor 5, kita sekarang mempunyai sebuah balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB 6 cm, BC 3 cm, dan AE-nya 4 cm. Kita akan mencari jarak antara titik A di sini ke garis FH. Seperti 4 soal sebelumnya, untuk mencari jarak titik ke garis, kita akan mencari proyeksinya dulu. Jadi kita tarik dari titik A sebuah garis lurus sampai memotong FH dan dia harus tegak lurus. Misalkan garis ini memotong FH di titik P, maka P ini adalah hasil proyeksi dari titik A ke garis FH. Untuk jarak A ke FH, tentunya kita sudah mengetahui bahwa jaraknya adalah diwakili oleh ruas garis AP.
Langkah berikutnya adalah kita akan menentukan panjang dari ruas garis AP ini. Tentunya kita harus menemukan terlebih dahulu segitiga siku-siku yang memuat ruas garis AP ini. Nah, di sini alternatifnya ada banyak. Nanti ada kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Misalkan kalau kita memilih segitiga siku-sikunya adalah APH. Untuk segitiga siku-siku APH, kita bisa mencari AP dengan mencari AH terlebih dahulu. Tetapi kendalanya di sini adalah ruas garis PH ini tidak bisa dengan mudah bisa kita tentukan. Karena P ini tidak di tengah-tengah FH. Atau posisi P ini kan kita belum tahu dia seberapa bagiannya FH. Demikian juga kalau kita memilih segitiga siku-sikunya APF. Nanti kendalanya akan sama. Karena panjang ruas garis PF juga belum kita temukan. Nah, sekarang alternatifnya adalah coba kamu perhatikan kubus ini. Pada ruas garis AE atau tinggi kubus ini adalah tiangnya. Sedangkan EFGH adalah atap kubus. Maka kalau saya menarik garis E ke P atau garis mendatar pada atap, pasti dia akan tegak lurus dengan AE ini. Jadi di sini saya bisa menemukan segitiga siku-sikunya adalah AEP. Dia siku-siku di E. Nah, sekarang kita fokus pada segitiga AEP. Tentunya untuk mencari ruas garis AP, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras bahwa AP sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Nah, AE-nya kan sudah diketahui di soal. Tadi tinggi baloknya adalah 4 cm. Sedangkan ruas garis EP itu belum kita temukan. Nah, sekarang berikutnya kita fokus untuk menentukan panjang dari EP-nya. Untuk menentukan panjang dari ruas garis EP tadi, sekarang fokus perhatikan segitiga EFH ini. Ya, segitiga EFH ini dia siku-siku di E. Sekarang untuk lebih jelasnya, ini saya gambar lagi di luar balok. Ya, kita lengkapi. Kita tahu bahwa EF ini panjangnya sama dengan AB yaitu 6 cm. Sedangkan EH, ini EH, panjangnya akan sama dengan BC yang diketahui di soal tadi. Panjangnya adalah 3 cm. Langkah berikutnya adalah lengkapi segitiga siku-siku ini. Ya, FH bisa kita cari dengan teorema Pythagoras bahwa FH adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita sudah pernah menghitung pada contoh soal sebelumnya dan didapat nilainya adalah 3 akar 5. Seperti ini. Nah, ini kasusnya sama dengan contoh soal sebelumnya juga bahwa kita akan mencari panjang EP ini dengan menggunakan pendekatan luas segitiga. Ingat bahwa luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya ini EF, tingginya tentunya adalah EH ini. Sedangkan kalau alasnya itu FH, tingginya adalah EP yang mau kita cari. Jadi di sini, misalkan EP-nya saya wakilkan dengan simbol T biar lebih singkat, bahwa alas kali tinggi atau luas segitiga dengan alas EF ini akan sama dengan luas segitiga dengan alas FH. Jadi setengahnya kalau saya coret nanti saya punya persamaan alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Di mana alasnya 6 itu pasti tingginya 3. Sedangkan kalau alasnya 3 akar 5, tingginya adalah T ini. Nah, dengan pendekatan atau uraian aljabar biasa akan didapat bahwa T-nya adalah ini 18 dibagi 3 akar 5. Atau kalau kita sederhanakan, kita dapatkan bahwa T-nya adalah 6/5 akar 5. Jadi T tadi mewakili EP, sehingga kesimpulannya kita dapat ruas garis EP panjangnya adalah 6/5 akar 5. Selanjutnya, karena EP ini sudah kita temukan, kita akan mencari panjang AP tadi. Ingat tadi AP dengan teorema Pythagoras juga, bahwa AP nilainya adalah akar dari AE kuadrat plus EP kuadrat. Sehingga didapat 4 kuadrat AE ini atau 16 ditambah 6/5 akar 5 kuadrat atau 36/5. Ini kalau kita sederhanakan akan kita dapatkan bahwa panjang AP itu nilainya adalah 2/5 akar 145. Jadi kesimpulannya jarak titik A ke ruas garis FH ini
adalah AP sepanjang 2/5 akar 145 cm. Berdasarkan 5 contoh soal tadi, kita bisa menyimpulkan bagaimana menentukan jarak titik ke garis. Jadi, langkah-langkah untuk menentukan jarak antara titik ke garis antara lain. Yang pertama, tentukan hasil proyeksi titik ke garis terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, jarak titik ke garis itu diwakili oleh jarak titik ke titik hasil proyeksi pada langkah yang pertama. Di langkah terakhir, tentukan segitiga siku-siku yang memuat ruas garis pada langkah kedua. Jadi sebenarnya ini akan terkait dengan pembahasan pada topik yang pertama, yaitu jarak titik ke titik. Jadi sebenarnya setelah kita pada langkah kedua, itu nanti kembali pada jarak titik ke titik. Karena jarak titik ke garis itu adalah jarak titik ke titik hasil proyeksi. Jadi sama aja jarak titik ke titik, seperti itu. Sekian pembahasan materi tentang jarak antara titik ke garis. Terima kasih telah menyaksikan Mat Ihsan Channel bersama saya, Ihsan Rizky.